Eceng gondok biasanya dianggap hama oleh sebagian masyarakat. Tumbuhan akuatik ini biasanya tumbuh di sungai atau danau dengan waktu yang sangat singkat. Tapi gak usah khawatir, banyak sekali cara untuk bisa menanggulanginya. Seperti tempat yang akan saya kunjungi hari ini, di mana tangan-tangan terampil eceng gondok ini bisa berubah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Lalu gimana sih proses pengubahan eceng gondok menjadi kerajinan yang sangat cantik? Yuk kita ikutin. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Halo, Masuk, Mbak. Iya. Marilah masuk. Oh, di sini ya Bu ya? Iya, silahkan. Eceng gondok atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan Eichhornia crassipes merupakan tanaman air yang hidup secara mengapung. Tanaman ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah rawa, danau, bendungan, atau sungai. Tanaman yang memiliki daya tumbuh yang sangat cepat ini sekilas terlihat indah. Namun, eceng gondok termasuk ke dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu yang dapat merusak tatanan ekosistem air. Bagi sebagian masyarakat, eceng gondok juga dapat mengakibatkan terganggunya perkembangbiakan ikan, menghambat transportasi air, hingga menyumbat saluran irigasi. Sehingga akhirnya banyak dari masyarakat yang membuang tanaman ini dan menjadikannya sebagai sampah. Meski begitu, ternyata tanaman pengganggu yang dianggap sampah ini dapat diubah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Di tangan Tisnawati, warga Kelurahan Tanjung Piayu ini misalnya, eceng gondok dapat diolah menjadi sebuah kerajinan tangan berdaya jual. Berawal dari melihat tanaman eceng gondok yang tumbuh secara berlebihan di Dam Duri Angkang, serta kepiawaian Tisnawati dalam membaca potensi usaha, menghantarkannya pada usaha kerajinan anyaman berbahan dasar eceng gondok dengan brand bernama Isna Puring sejak 2013 silam hingga kini. Mix dengan bambu. Oh, ini yang putih ini ya Bu ya? Yang putihnya. Yang itu Oh, Bu, kira-kira kalau buat satu yang hari aja. satu hari? Iya, Satu hari. Ibu saya di Rajutan, cuman karena saya nengok potensi eceng gondok di Dam Duri Angkang itu banyak banget, jadi saya mencoba untuk memanfaatkan produk eceng gondok gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kita jadi keterusan di eceng gondok. Sudah berapa lama membuat kerajinan eceng gondok yang belajar dari mana Pak? Saya mulai dari 2013, awalnya kita iseng sendiri ya, nggak ada gurunya, mentornya gitu, kita iseng-iseng buat sendiri, otodidak begitu, terus sampai sekarang masih jalan. Dalam proses pengerjaannya, kerajinan ini melalui tahap pembersihan, penjemuran, penganyaman, serta terakhir finishing berupa pemberian lem dan anti jamur. Untuk waktu pengerjaannya sendiri memerlukan beberapa jam untuk satu produk kecil dan 1 hingga 2 hari untuk produk besar. Yang dikeringkan 5 sampai 1 minggu kalau dalam cuaca yang cerah gitu ya. Kalau cuacanya hujan itu bisa sampai 2 minggu. Dari yang hidup itu paling dalam satu pokok itu 3 atau 4 batang, kemudian kita jemur sampai 4 hari atau 5 hari, baru kita proses dan kita buat sesuai motif, baru kemudian kita finishing anti jamur dan anti bakterinya gitu. Kalau boleh tahu pengerjaannya itu satu produk itu bisa berapa lama? Kalau tergantung motif sih ya, jadi ada kalau besar kita bisa 1 hari, ada yang bisa sampai 2 hari tergantung motifnya. Kalau yang kecil-kecil sehari bisa 3 atau 4 gitu. Kalau dengan mesin pengering nanti kita ada sampai satunya. Usaha rumahan milik ibu 2 anak ini tergolong sukses. Siapa sangka olahan kerajinan dari tanaman pengganggu ini nyatanya dapat menyentuh hingga pasar internasional. Meski begitu, upaya Tisnawati dalam memasarkan produknya ini rupanya terhalang oleh mahalnya pajak pengiriman ke luar negeri atau keluar daerah di Indonesia. Alhamdulillah untuk bisnis ini sendiri kebetulan memang dipermudah ya.
Cuman memang untuk pengiriman, kalau untuk pengiriman luar negeri itu berat di pajaknya sih ya. Kayak kemarin kita mau kirim ke London nggak jadi juga karena memang ongkos kirimnya jauh lebih mahal dari barang yang kita jual. Oh, berarti ini udah sampai ke luar negeri ya, Bu? Iya, Kalau sudah. boleh tahu sampai mana aja? Ada kita ke Amerika, Tokyo, Singapura, Malaysia. Itu yang mesen maksudnya perusahaan atau Itu masih hand carry aja sih. Hand carry. Oh, Ya. terus kalau untuk harapan kedepannya, Bu? Ya Untuk mudah-mudahan usaha sih untuk yang kedepannya ini kita lebih dipermudah dalam pajaknya ya, pengiriman gitu. Terus kita Dalam usahanya Tisnawati tidak sendiri. Tisnawati banyak mengajak serta memberdayakan ibu-ibu yang berada di sekitar lingkungan rumahnya. Sekitar 30 ibu rumah tangga telah diajarkan dan diajak untuk bekerja sama. Seperti Tin Sumarni ini salah satunya. Gabung dengan Bu Isna waktu dia demo di PKK Kelurahan Mangsang 2018. kalau boleh tahu, Ibu awal mulanya tuh membuat kerajinan apa? Oh, pas bunga yang diajarin pertama itu pas bunga. Setelah itu ikut perkembangan berikutnya diajarin kursi, meja, juga tempat tisu, ya semuanya lah kita belajar gitu. Untuk langsung jadi sih langsung, tapi kan itu untuk dasarnya aja. Terus kita memantapkan datang ke sini secara privat gitu kan ke galerinya Bu Isna. Jadi kita terus latihan-latihan di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah, tidak kita tinggalkan istilahnya ngurus anak, nyapu, rumah, nyuci semua. Pas waktu senggang saya nganyam, alhamdulillah menghasilkan duit lah istilahnya gitu bisa. Usaha Tisnawati ini nyatanya berpengaruh dan sangat membantu bagi perekonomian beberapa keluarga di bawah naungannya. Kalau untuk keluarga sangat membantu, bisa untuk bantu jajan anak saya istilahnya gitu kan. Jadi nggak mengganggu gaji dari suami untuk kepengen beli sendal, beli sepatu atau beli tas gitu. Sangat sangat membantu untuk ekonomi keluarga saya. Tisnawati dan Tin Sumarni merupakan dua dari sekian ibu rumah tangga yang kreatif di Kota Batam. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat menjadikan barang yang dianggap banyak orang sebagai sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Semangat mereka patut mendapatkan apresiasi. Bukan hanya dari keluarga, lebih jauh lagi pemerintah seharusnya hadir agar produk mereka semakin dikenal. Batam bukan hanya kota industri. Batam juga memiliki berbagai UMKM yang bisa kita kunjungi. Salah satunya Isna Puring ini. Di Isna Puring ini kita bisa melihat olahan sampah yaitu eceng gondok menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahkan sudah menembus pasar internet. Demikian Putri Ganti Amini melaporkan. Batam TV, inspirasi gathering.